Dulu aku berpikir kalau semua pinjaman online itu sama. Kalau kasih bunga itu pasti tinggi dan tenornya juga pendek banget. Lalu kalau kita terlambat bayar, maka debt collector akan langsung datang menghabisi. Nah, itu pikiran zaman dulu, sebelum aku kenal pinjaman bank digital. Ternyata untuk ambil pinjaman di bank digital itu juga sama mudahnya dan juga pastinya lebih manusiawi karena udah diregulasi oleh OJK. Aku bisa ambil limit pinjaman yang lebih tinggi, tenor yang lebih panjang, dan bunganya juga jauh lebih murah. Makanya pada video kali ini aku akan kasih 7 rekomendasi pinjaman bank digital yang paling worth it versi Andre Tuan yang terbukti cair di 2025 dan bisa bantu kita jadi opsi yang jauh lebih baik dibandingkan pinjaman online dari fintech dan tentu jauh lebih baik dibandingkan pinjol ilegal. So, without further ado, langsung aja kita mulai. Rekomendasi kita yang pertama adalah FlexiCash dari Bank SMBC. Ini adalah standby loan dana siaga untuk nasabah jenius yang butuh dana tambahan. Standby loan artinya dananya nggak harus kita cairkan dan kalau nggak cair, kamu nggak perlu bayar bunga sama sekali. Bunganya 0%. Dan kamu bisa dapatkan limit pinjaman sampai dengan 500 juta dan aku baru aja dapat kenaikan limit otomatis dari 66 juta jadi 88 juta. Dan aku udah pernah bikin tutorial cara mencairkan pinjaman dari Genius FlexiCash. Di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu rekomendasi kita yang kedua adalah Permata KTA. Kredit tanpa agunan yang artinya kamu bisa dapatkan pinjaman tanpa harus kasih jaminan dan tetap akan cair dengan limit yang sangat tinggi sampai dengan 300 juta. Dan yang menarik untuk kamu yang gajiannya via Bank Permata itu bisa dapat tenor sampai dengan 7 tahun. Sedangkan untuk nasabah yang non-payroll kita cuma dapat itu maksimal tempo 3 tahun. Jadi menarik nggak nih untuk kita minta ke HR dan juga owner perusahaan tempat kita bekerja untuk mulai sekarang pindahin gaji kita ke Bank Permata biar dapat tempo dan bunga yang jauh lebih menarik. Lalu rekomendasi yang ketiga adalah Tunaiku dari Amar Bank. Kamu bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 30 juta hanya dengan modal KTP. Lalu kita bisa pilih tempo maksimal itu 30 bulan dan kalau kita hitung dengan bunga dan juga adminnya, maka tiap bulan tagihan yang akan datang adalah 2.139.000. Dan rekomendasi pinjaman yang berikutnya adalah Digibank KTA. Di mana kamu bisa dapatkan pinjaman dari bank digital dengan limit sampai dengan 200 juta dan proses approvalnya itu jauh lebih cepat dibandingkan KTA bank konvensional. Dan kita bisa dapatkan persetujuan hanya dalam 60 detik dan aku udah pernah jelaskan tutorial step by step ajukan pinjaman Digibank KTA via website dan juga via aplikasi. Dan rekomendasi pinjaman bank digital yang berikutnya adalah OKKTA. Dengan syarat yang juga mudah, kamu bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 300 juta dan pilih tempo mulai dari 6 bulan sampai dengan 60 bulan. Dan syarat untuk OKKTA ada di layar berikut. Dan rekomendasi yang selanjutnya adalah Neo Pinjam, di mana kita bisa dapatkan limit sampai 15 juta dan waktu pertama kali aku daftar, aku langsung dikasih limit itu 9 juta. Yang mana kalau kita pakai dengan bagus, maka skor kredit kita akan meningkat dan limit akan dinaikkan secara otomatis. Makanya di tutorial terakhirku, aku udah dapat limit mentok di 15 juta. Dan rekomendasi pinjaman bank digital kita yang terakhir adalah Sibank Pinjam, di mana kamu bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 30 juta dan tempo maksimal itu 18 bulan. Lalu untuk bunga pinjamannya itu rata untuk semua nasabah di 2% per bulan. Ini tentu jauh lebih murah dibandingkan bunga pinjol fintech yang masih 9%. Di Sibank Pinjam cuman 2%. Dan aku pribadi udah dapat limit itu 7,5 juta dan fitur yang paling aku suka itu adalah pencairan pinjaman berkali-kali selama limitnya masih ada. Oke, itu dia 7 rekomendasi pinjaman bank digital yang jauh lebih baik dibandingkan pinjol, legal dan juga ilegal karena terbukti cair dengan limit yang jauh lebih tinggi dan tentunya bunga yang lebih murah dibandingkan yang lain-lain.
Dan sebelum kamu cairkan, aku mau ingatkan kalau yang namanya pinjaman bukanlah untuk menambah beban hidup, tapi untuk mempercepat langkah hidup. Makanya, sebelum kamu ambil pinjaman, belajar dulu tentang personal finance dan aku udah ajarin di video ini. Linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!